Syukurilah usia, kesehatan dan umur panjang yang Allah berikan kita sampai bulan Ramadan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, di antara yang penting Allah inginkan untuk kita itu adalah Allah ingin menghapus dosa-dosa kita 11 bulan sebelumnya. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams", salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahun, menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Syaratnya apa? Idza ijtanabal kabair, selama kita menjauhi dosa besar. Jadi di sini antara tahun berikutnya ini, dari Ramadan tahun kemarin, Ramadan sekarang ini, Allah mau menghapus dosa-dosa kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk puasa di siang harinya, Allah juga ingin menghapus dosa kita lewat puasa ini. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang siam Ramadan karena iman. Apa makna kalimat iman ini? Iman itu artinya dia tahu itu perintah dari Allah dan dia redha di dalam menjalankan perintah itu. Wahtisaban, ihtisab artinya dia mengharapkan ganjarannya dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dulu Allah ampuni. Siangnya kita berjihad dengan menahan lapar dan dahaga. Malamnya kita bersolat tarawih. Ini juga di antara ganjaran besarnya adalah Allah mau menghapus dosa-dosa kita juga lewat salat ini. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam, man qama", barang siapa yang salat tarawih atau qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Jadi dari puasa, lalu salat tarawih, bahkan nanti ketika kita qiyam di malam Lailatul Qadar, ini semua tujuan besarnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita yang dulu. Ini yang harus disadari oleh setiap muslim. Karena kalimat Ramadan, kita sering dengar kata Ramadan. Apa sih makna kata Ramadan? Ramadan itu secara makna kalimatnya berasal dari kata Ramadha. Ramadha itu artinya adalah padang gurun yang lagi panas-panasnya. Makanya Ramadan itu di Arab itu pasti terjadi di musim panas. Karena itulah dengannya Allah Subhanahu wa taala kepingin menghapus, membakar dosa-dosa kita dengan Ramadan ini. Ini yang Allah inginkan dari diri kita. Bahkan dengan sehari aja kita puasa di jalan Allah, Allah jauhkan kita dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan, man shama yauman fi sabilillah." Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Allah menjauhkan dia dari neraka itu sejauh perjalanan 70 musim. Nah, ini Allah pinginkan kita dari kita ini. Salah satu hal yang perlu antum ingat adalah bahwa di dalam Islam ada waktu-waktu terbaik beramal saleh, ada tempat-tempat terbaik beramal saleh. Kalau waktu terbaik itu ada kurang lebih sekitar 15. Ada yang terulang setiap hari. Kapan itu? Seperti sore, pagi dan sore harinya. Lalu ada yang terulang juga sekali seminggu, yaitu hari Jumatnya. Ada yang terulang sekali sebulan, yaitu Ayyamul Bid. Dan ada yang terulang sekali setahun, yaitu bulan Ramadan. Nah, makanya dengan Ramadan ini kita bisa menggabungkan semua hari-hari terbaik beramal saleh. Nah, sekarang tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Sebagaimana hari, waktu ada waktu terbaik beramal saleh, tempat juga ada tempat terbaik beramal saleh. Kita tahu kalau puasa, kita tahu kalau salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Bahkan salat sunnah di rumah, salat sunnah di rumah berdasarkan kesepakatan imam 4 mazhab
lebih afdal dibandingkan salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuma afdal?" Wahai Rasulullah, manakah yang lebih afdal? As-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid? Salat di rumahku atau salat di masjid? Apa jawab Nabi? "Ala tara ila baiti ma qarabahu minal masjid?" Tidakkah kamu melihat alangkah dekatnya rumahku dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat di masjid kecuali salat wajib. Makanya kalau antum pelajari salat-salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu rata-rata salat sunnah di rumah beliau kecuali kalau beliau i'tikaf. Nah ini akhwatul iman. Jadi makanya Ramadan ini datang kepada kita untuk memberikan kita kebarokahan. Sungguh kalau berbicara masalah umur barokah, Allah kasih kita kebarokahan umur itu di 3 tempat, akhi. Yang pertama lewat salat jamaah, yang kedua lewat salat Jumat, yang ketiga malam Lailatul Qadar. Ini 3 kebarokahan luar biasa Allah berikan umur kita di sini. Seperti apa kebarokahannya di dalam salat jamaah? Maka antum hitung aja keutamaan salat jamaah. Coba sekarang kita hitung-hitungan ya. Pahala salat jamaah berapa? Sepakat 27 ya, rata-rata tahu. Coba hitung sekarang. Kita kali 5. 27 kali 5 berapa? Woi. 27 kali 5 berapa? Ya ada tahu? Berapa? Hah? 135. Ya, 27 kali 5 135. Sekarang 135 kali 365 berapa? Banyak. Berapa? 4927. Antum catat ya, 49275. Ini kalau antum jadi jamaah selama 1 tahun, itu antum dapat pahala 49.275. Iya. Sekarang kalau antum salat sendirian, 1 kali 5 5 kali 365 berapa? Banyak. Berapa? 1825. Nah, Anda perhatikan, kalau kita salat berjamaah selama 1 tahun, itu kita dapat pahala 49275. Kalau salat sendirian 1875. Subhanallah. Nah, coba sekarang antum bagi 49275 bagi 1825 berapa? 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 49275 bagi 1825 berapa? Berapa? Ingat 27. Ya, 27. Kenapa, akhi? Coba antum ingat nih kalimatnya. Agar antum gak malas salat jamaah. Lihat kebarokahan umur orang salat jamaah. Orang yang salat berjamaah selama 1 tahun itu seperti orang yang salat sendirian 27 tahun, akhi. Dan orang yang salat sendirian butuh waktu 27 tahun nyamain pahala orang salat sendirian, Pak. Subhanallah. Coba sekarang kalau antum salat selama 20 tahun berapa? 27 kali 20 berapa? 27 kali 20 berapa? Berapa? 540. Artinya kalau antum salat selama 20 tahun berjamaah, itu kayak salat sendirian 540 tahun, akhi. Coba sekarang kalau antum lakukan selama 40 tahun, berapa jadinya? Udah 1080 tahun. Umur umat ini pendek, Mas sekali. Makanya Allah kasih kebarokahan lewat jamaah. Gitu. Lewat jamaah kita kasih kebarokahan. Itu kalau di sholat jamaah. Kalau ini kita ketemu setiap hari. Sekarang kebarokahan kedua kita dapatkan lewat sholat Jumat. Antum lakukan 5 hari Jumat. Kalau mau dapat umur barokah. Pertama apa Nabi katakan di Aus bin Aus Tsaqafi radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala, barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Jadi syarat pertama mandi janabah. Ustaz gimana yang enggak punya istri gitu, terserah deh gitu. Ya, syarat mandi janabah ya. Yang kedua, tsumma baqqara bataqra, bersegera ke masjid. Jadi antum harus segera ke masjid. Ini bapak-bapak yang udah usia, kenapa telat-telat terus? Udah pensiun telat lagi gitu. Bersegeralah ke masjid. Ini jadi syarat harus segera ke masjid. Makanya kenapa Saudi itu liburnya Jumat dan
Kamis dan Jumat, karena ini luar biasanya nih. Kita itu nggak jadi akhi liburnya. Dulu Jumat liburnya akhi. Ya, diganti itu hari Ahad. Ya, jadi harus segera ke masjid. Syarat yang ketiga, paling kuncinya syarat ketiga. Wa masya walam yarkab. Jalan kaki, tidak naik kendaraan. Antum harus jalan kaki. Nah, Ustaz gimana rumahnya jauh? Tuntun kendaraannya. Gitu. Kalau ditanya kempes banyak, enggak, lagi cari pahala. Tuntun, syaratnya itu jalan. Kalau antum pakai kendaraan, hitungannya cuma dari parkir doang. Makanya persyaratan sampai Nabi katakan wa masya walam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Karena itu Ibnu Umar kalau ke masjid itu beliau tuntun ontanya, pulang baru dipakai. Imam Ahmad itu kalau ke masjid beliau jalan kaki dari rumah menuju masjid, baca surah Al-Kahfi hatam sampai masjid. Itu. Ya. Nah itu ya, jadi jalan kaki, kunci jalan kaki. Yang keempat, wadana minal imam, duduknya mendekat ke imam. Ini udah datang lebih awal nyari pojokan, pas khutbah tidur. Ini fenomena hari Jumat lagi. Jadi antum harus mendekat ke imam, dekat ke imam. Makanya berlomba-lomba. Dan yang kelima, fastama walam yalgu, dia mendengarkan khutbah tidak berbuat sia-sia. Kalau antum sudah lakukan 5 amalan ini, apa kata Nabi? Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha minal baiti ilal masjid. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sanah, dicatat pahala ibadah 1 tahun. 1 langkah kaki itu. Pahala apa? Ajru siyamiha wa qiyamiha, itu pahala puasa dan salat malamnya. Artinya kalau antum rumah antum ke masjid itu 100 langkah, berarti setiap minggu dicatat pahala puasa dan salat malam selama 100 tahun. Makanya jangan beli rumah dekat masjid. Yang repot udah rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah. Ini lelaki solehah. Ya. Nah yang ketiga, kita dapat kebarokan umur dari malam Lailatul Qadar. Ini kebarokan umur kita. Bayangkan kalau takdirkan antum dapat Lailatul Qadar setiap tahunnya, subhanallah, berapa banyak nilai kebaikan umur antum. Nah ini makanya disinilah ikhwatal iman, Allah ingin memberikan kita barokah umur di bulan Ramadan ini. Karena setiap apapun kebaikan, ingat puasa itu pahalanya tanpa batas. Ini harus antum ingat. Ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Yang pertama itu sabar. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga itu puasa. Karena Nabi SAW sabdakan kullu ma'alim li adam yud'a. Kita puasa 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah perintah puasa ini ayyaman ma'dudat, maka 185-nya Allah tegaskan kepada kita, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari itu, kalau bertanya amalan apa yang paling afdal di bulan Ramadan, maka para ulama meringkas di dua amalan, qiraatul Quran wa it'amut ta'am, yaitu membaca Al-Quran dan memberi makan, terutama untuk berbuka puasa, alias sedekah. Jadi karena itu amalan yang paling afdal untuk antum menghabiskan hari antum di bulan Ramadan adalah baca Quran di saat kita puasa terutama. Itulah yang menyebabkan Nabi SAW setiap malam itu tadarus Al-Quran kepada Jibril. Kecuali di tahun beliau wafat, maka beliau tadarus 2 kali kepada Jibril. Para ulama itu standar, para sahabat standar, mereka totalitas baca Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan terkenal khatam 2 kali sehari, malam sekali, siangnya sehari. Makanya beliau khatam di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Antum udah berapa juz hari ini? Woi, udah berapa juz hari ini? Jangan sampai antum gak punya waktu untuk baca Quran. Sempatkan diri. Imam Malik kalau bulan Ramadan itu total tidak mengajar hadis, maka beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Itu yang banyak dilakukan para ulama. Karena kenapa? Ketahuilah bahwa ibadah apapun yang kita lakukan akan menjadi pahalanya berlipat ganda apabila ibadah itu disertai dengan zikir kepada Allah. Kita lihat contoh, selesai salat, Allah perintahkan kita zikir. Surah An-Nisa ayat 103.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah." Apabila kalian selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi selesai salat suruhnya zikir. Selesai haji, Allah pun suruh zikir kita. Surah Al-Baqarah ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum asyadda dzikra." Apabila kalian selesai menunaikan ibadah haji, manasik kalian, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bahkan lebih bersungguh dibanding kalian mengingat nenek moyang kalian. Itu salat zikir, lalu haji zikir. Bahkan ketika kita perang pun bertemu dengan musuh, Allah suruh kita zikir. Surah Al-Anfal ayat 45, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tetaplah di tempat kalian, perbanyaklah berzikir kepada Allah, semoga kalian beruntung. Nah, makanya sama juga di bulan Ramadan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Sayyib beliau berkata, ibadah akan menjadi semakin utama, semakin afdal jika di tengah ibadah itu disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Lalu zikir kedua yang paling afdal adalah kita membaca zikir-zikir yang paling banyak Nabi baca. Ada 6 zikir yang paling banyak Nabi baca. Yang pertama, yang pendek dulu, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini zikir yang paling afdal, berat di dalam timbangan amal, kunci di antara kunci sorga. Dan kalau orang meninggal dunia membaca zikir ini, sebelum meninggal dunia maka dijamin masuk sorga. Karena Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Zikir kedua yang banyak Nabi baca, subhanallah wa bihamdih. Zikir ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Juga zikir ini sekali dibaca ditanamkan bagi kita sebuah pohon kurma di surga. Zikir ini bahkan lebih afdal dibanding antum berimpak emas walaupun sebesar gunung. Karena Nabi SAW bersabda, man halahul lail an yukabidahu. Barang siapa yang malamnya terasa berat untuk dia hidupkan, au bakhila bil mal an yunfiqahu, pelit mengimpakkan hartanya, au jabuna anil adu an yuqatilahu, atau pengecut kalau bertemu dengan musuh, falyuktir min subhanallah wa bihamdi, maka adalah dia banyak-banyak membaca subhanallah bihamdi. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang dia infakkan di jalan Allah. Kalau subhanallah bihamdi kita baca 100 kali dalam sehari, maka dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca di dalam sehari subhanallah bihamdi sebanyak 100 kali, khuttat khatayahu wa in kanat mitla zabadil bahar. Dosanya itu diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau kita baca 100 di waktu pagi dan 100 di waktu sore, maka ini menjadi zikir pagi dan petang, maka kita termasuk orang yang tidak ada orang yang mengampuni kebaikan kita nanti dengan apa yang kita bawa pada hari kiamat. Maka sering-sering baca zikir subhanallah wa bihamdi. Lalu di antaranya zikir ketiga yang Nabi baca adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah perbenaran surga yang paling berharga, nama di antara nama pintu surga. Sekali kita membacanya, ditanamkan bagi kita itu sebuah pohon di surga. Zikir keempat yang banyak Nabi baca adalah ya dzal jalali wal ikram. Ini termasuk zikir yang jarang banyak dibaca. Zikir kelima, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini empat-empatnya kalau digabungkan itu ada 15 kurang lebih keutamaannya. Ucapan paling dicintai oleh Allah, ucapan yang paling afdal, lebih Nabi sukai dibanding dunia dan seisinya, menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Dari setiap satu ucapan dicatat baginya satu sedekah. Juga berat di dalam timbangan amal tanaman surga, bahkan tanaman surga yang paling afdal dari tanaman surga yang lainnya. Terakhir zikir yang banyak Nabi baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini akhwatul iman, kenapa kok kita disuruh zikir? Zikir ini ibadah begitu luar biasa keutamaannya. Sampai Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum.
Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfaiha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqa, bahkan lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anakum yadribu anakum, bahkan lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian ditebas lehernya atau kalian ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab, mau. Qala zikrullah, amalan itulah zikir kepada Allah. Orang-orang yang banyak zikir kepada Allah termasuk di antara orang-orang yang awal-awal masuk surga. Karena itu Nabi SAW bersabda, sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Qala az-zakirun Allah katsiran wa zakirat, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Bahkan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk di antara orang yang doanya makbul. Nabi sabdakan kepada kita, talatatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Salah satu disebut az-zakirun Allah katsira, itu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi setelah kita puasa, maka perintah adalah banyak berzikir, terutama membaca Al-Quran. Nah, di ayat 186-nya, maka Allah berikutnya perintahkan kita apa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabah doa setiap orang yang berdoa. Di sini Allah tidak kecualikan setiap yang berdoa. Apa syaratnya? Falyastajibu li, hendaklah dia memenuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ikhwatal iman, para ulama menjelaskan kepada kita kenapa ayat doa itu diletakkan setelah perintah puasa dan setelah juga perintah membaca Al-Quran. Karena Ramadan, puasa punya kaitan besar tentang doa terkabul. Apa itu? Bahwa seorang muslim yang berpuasa itu adalah orang yang doanya makbul. Maka Nabi SAW bersabda, thalathu da'watin la turad, ada 3 doa yang Allah tidak tolak. Yang pertama apa? Da'watul walidi liwaladih, doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga da'watul musafir, orang yang sedang safar. Nah, 3 ini akhwatul iman adalah orang-orang yang tidak ditolak doanya. Nah, sementara di bulan Ramadan kita memiliki 3 momen untuk doa kita makbul. Yang pertama, sepanjang siang kita berpuasa. Makanya ada orang soleh berkata, silakan coba kalian pilih 1-2 doa yang terus kalian panjatkan selama Ramadan, dan kalian akan melihat doa kalian itu dikabulkan setelah Ramadan. Nah, sekarang masalah antum apa? Yang punya utang banyak, lalu yang belum menikah, yang sakit, yang udah menikah pengen nikah lagi. Ini namanya minta berdoa kan? Yang udah menikah belum punya anak, yang belum dapat pekerjaan. Coba sekarang antum pilih 1-2 doa aja. Antum yang sakit, fokusin minta agar sehat selesai Ramadan. Fokus saja minta, manfaatkan momen Ramadan ini. Selesai antara adzan dan iqamah, belum kita ini turun hujan. Itu momen-momen doa makbul. Apalagi kita udah berpuasa. Kemarin itu hari Jumat kan, udah puasa, hari Jumat turun hujan lagi. Coba, subhanallah. Kenapa antum tidak minta? Jangan banyak-banyak minta, fokusin aja 1-2. Antum yang belum pernah umrah, ada yang belum pernah umrah? Woi, banyak. Coba, antum angkat tangan minta kepada Allah. Angkat tangan aja, kan kita disuruh meminta. Ya Allah, aku pingin berangkat umroh gratis tapi bintang 5 ya Allah. Coba,
Selesai berdoa, kira-kira apa yang ada dalam hati antum? Yakin apa enggak? Tuh tanda nyata antum batalin doa sendiri, akhi. Kan kita disuruh minta sama Allah sendiri. Bukti kita batalin doa kita apa? Antum sendiri enggak ya ragu dengan doa yang antum minta. Makanya di bab doa, anda ingetin antum di bab doa nih. Antum ingat kalimat ini. Jika Allah memberikan kepada orang lain apa yang saat ini sedang kita minta, maka yakinlah seyakin-yakinnya Allah pasti akan memberikannya kepada kita jika kita terus dan terus meminta kepadanya. Jangan pernah berkata mustahil, ya mas sekalian. Antum sekarang kepingin berangkat umroh gratis, Ustaz bisa nggak berangkat umroh gratis? Yakin apa enggak? Ya Allah jemaah sekalian, ana hampir setiap berangkat umrah selalu membawa jamaahnya gratis, Pak. Kami selalu bintang 5. Ana baru berangkat kalau bintang 5 baru berangkat. Kami standar di Madinah di Mounpenvik, di Mekah di Fairmont. Ana teringat salah satu jamaah namanya Pak Haji Solihin. Subhanallah, Pak. Setiap tahun beliau habisin itu minimal 1 miliar untuk berangkatin orang gratis umrah. Anu udah berapa kali bawa, itu keluarganya semua diberangkatin, siapapun nama keluarganya itu diberangkatin, Pak. Itu kemarin Anda bawa, awalnya suaminya semua, yang para suami itu diberangkatin 15 orang. 2 bulan berikutnya ibu-ibunya diberangkatin semua tuh. Itu ini. Belum keluarga-keluarganya, sampai sebelum Covid itu ada diundang, beliau mengundang seluruh keluarga yang ada dalam jaringan keluarga itu diinepin di hotel Santika di Harapan Indah. Itu habis 300 juta 5 hari. Nah, Anda diundang suruh ngisi tausiahnya itu. Apa jawabnya beliau? Kenapa laku ini nih, Pak? Jawabnya sederhana, Pak. Ustaz, saya kepingin melihat mereka itu bahagia aja, Ustaz. Jawab. Setiap tahun minimal 1 miliar, akhir. Bila habiskan tuh untuk ini. Gitu. Jadi jangan antum sedih, gitu. Angkat tangan minta. Allah kan nyuruh kita minta, jangan mikirin caranya. Karena Allah nyuruh kita berdoa. Semua kisah doa terkabul itu udah ada contohnya dari para nabi, akhi. Kalau antum sakit, ingat kisah Nabi siapa? Nabi Ayub. Kalau nggak punya anak, ingat kisah Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Zakaria, kan? Itu. Antum bisa ingat kisah Nabi Ibrahim juga. Gimana kisah Nabi Ibrahim? Itu. Ketika Nabi Ibrahim lama menikah, nggak punya anak, lalu istrinya Sarah ngusulin nikahin Hajar. Akhirnya apa? Hajar dapat anak, Sarah dapat anak. Antum coba suruh istri antum gitu. Iya kan mencontoh Nabi Ibrahim gitu kan. Kalau sulit dapat anak, bisa jadi takdirnya dua-duanya dapat anak seperti itu. Karena kita udah punya contoh jemaah sekalian. Itu. Kalau hidup antum lagi banyak masalah, utang banyak, ini masalah, pokoknya banyak masalah bikin hidup gelap, gelap. Antum kalau banyak masalah ingat Nabi siapa, akhi? Nabi Yunus alaihissalam. Nah, anda jelaskan antum sekilas Nabi Yunus ini. Masih ada waktu nih? Apa udah selesai? Anda jelaskan antum kisah Nabi Yunus. Antum kalau lihat doa Nabi Yunus, itu doanya terkenal, gampang. Apa punya doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anda ingat antum 3 doa? 3 doa ini, lafaz doa ini memiliki 3 kandungan inti. La ilaha illa anta isinya adalah tauhid. Makanya masalah apapun, masalah antum sebesar apapun, sesulit antum masalahnya, ingat pertama itu kita punya Allah. Ingat semuanya kita punya Allah. Allah Maha Besar. Allah berikan kita jalan keluar. Yang penting kita punya Allah. Jangan datang ke kuburan wali lalu minta-minta di sana. Subhanallah, dia wali atau tidak kita nggak tahu. Kalau wali murid benar. Itu kalau wali murid benar, kita nggak tahu tuh dia wali atau tidak. Udah minta sama Allah, kita punya Rabb.
punya Allah. Yang kedua ini titik kunci ya. Subhanaka. Subhanaka ini disebut dengan kalimat tasbih. Mana tasbih? Apa sih mana tasbih? Tasbih di dalam bahasa Arab makna tanzihullahu minan naqaisi waradha'il wal aib, yaitu kita membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan, aib dan ketidakmampuan. Makanya di sini akhi, ketika antum angkat tangan berdoa, ya Allah, aku pingin berangkat umroh gratis setiap tahun bintang 5 ya Allah. Jangan langsung bilang, nggak mungkin. Ya Allah akhi, itu tanda antum sendiri menyerah. Sebelum antum minta sama Allah, sebelum Allah kabulkan doa antum sendiri ragu. Ya, makanya kenapa kita harus yakin jemaah sekalian. Antum ingat, kenapa kok ayat puasa itu lalu doa, akhi? Titik tolak terbesarnya yang perlu antum ingat adalah, kita ingat malam-malam Ramadan di penghujungnya adalah ada malam Lailatul Qadar. Ada 3 makna Lailatul Qadar. Salah satu maknanya itu adalah malam perubahan takdir. Jadi takdir antum yang terjadi 1 tahun setelah Ramadan itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Sampai Ibnu Abbas berkata, orang yang haji tahun ini itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Makanya sekarang kalau antum kepingin berubah nasib antum setelah Ramadan, terus minta berdoa kepada Allah. Jangan pernah putus, siang malamnya antum minta kepada Allah di bulan Ramadan. Apapun permintaan antum itu, bisa jadi di malam Lailatul Qadar Allah ubah takdir antum 1 tahun berikutnya. Lalu Allah berikan apa yang antum minta tahun itu. Ini yang kita lupain akhi. Sementara Ramadan kita tadi sepanjang siang kita berpuasa, doa kita makbul. Dan kita setiap malam itu bangun di sepertiga malam terakhir untuk sahur. Dan waktu sahur adalah salah satu waktu makbul berdoa. Maka Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyuruh, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah. Wa man yas'aluni fa utiya. Siapa yang meminta kepadaku beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Dan barang siapa mohon ampun kepadaku aku ampuni. Sepanjang siang Ramadan, apalagi antara adzan dan aqamah, ditambah turun hujan, antum angkat tangan berdoa kepada Allah. Ingat di waktu kita berbuka juga waktu makbul kita berdoa. Lalu sepertiga malam terakhir antum minta lagi sama Allah, adukan semua masalah antum kepada Allah. Maka disinilah bisa jadi apa yang antum minta itu Allah ubah takdir kita selesai Ramadan. Karena takdir para ulama membaginya menjadi 4. Ada namanya takdir azali, ada namanya takdir hauli, ada namanya takdir yaumi, dan ada namanya takdir umri. Hauli atau sanawi itu diubah di malam Lailatul Qadar. Sementara yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Karena itu Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur itu kecuali kebaikan. Dan di bab doa akhi, jangan pernah berkata tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu tergantung prasangkaan hambaku kepadaku. Sekarang apa yang antum sangkakan kepada Allah? Apakah doa antum akan makbul? Allah kabulkan doa antum. Kalau antum menyangka kepada Allah tidak dikabulkan doanya, enggak mungkin Allah jadikan semuanya, enggak mungkin. Makanya kunci bab doa itu akhi adalah keyakinan kita. Karena Nabi SAW bersabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan doa kalian diijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai dan lemah. Terakhir doa Nabi Yunus itu setelah tauhid, tasbih, inni kuntu minadz zalimin. Ini istrinya istighfar. Kenapa Nabi Yunus diberikan cobaan itu? Karena beliau itu pergi sebelum diperintah oleh Allah. Dan ingatlah, seringkali masalah hidup itu berawal dari kesalahan kita. Seringkali kita masalah hidup berawal dari perbuatan kita.
Karena itulah perbanyaklah istighfar agar Allah hapus dosa kita, dan Ramadan ini adalah momen untuk menghapus dosa-dosa kita, dan semoga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Demikian bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.